waktu itu saya kan ada acara outbound anak-anak gitu, murid, terus saya kan bawa megapon. Secara nggak sengaja itu saya roasting anak-anak, murid-murid. Nggak sengaja jangan gitu, jangan gitu, Ger. Nah, si pelatih, apa sih, mentor outdoornya itu, dia adalah praktisi stand up lokal. Terus saya ditanya, kamu kayaknya bakat deh stand up gitu. Kamu coba deh gitu. Aku nyoba, akhirnya berhasil. Awalnya seru, tapi akhirnya stresnya tinggi. Kenapa stres? Karena dulu jadi guru itu cuma kos, ngajar, pulang, kos. Nah, kemudian di entertain kayak aku harus penerbangan pagi gitu. Hari ini di Jakarta, besok di Batam, besok ke Makassar, Surabaya gitu. Gitu terus 2 tahun aku jantung koroner. Slow living tuh keinginanku banyak, Mas. Salah satunya? Ya, banyak banget pokoknya, pengen jadi kaya raya yang hidup begini, begitu, begini, begitu. Tapi setelah aku ketemu teman-teman artis, itu makanannya gitu-gitu, Mas. Maksudnya? Apa-apa direbus, gitu-gitu. Iya, terus? Salad. Ya itu kan makanan orang di kebun, orang desa gitu. Makanya, daripada hidup begitu, mending aku syuting tapi aku tanam sendiri, aku lebih hemat. Halo Insertisan, kembali lagi di iTalk barengan saya Evan Sanders. Hari ini spesial banget. Sedikit banyak kita akan mengulik seseorang dengan tradisi Jawanya yang cukup kental. Siapa lagi kalau bukan Dodit Mulyanto? Halo Mas Evan. Matur suwun, datang ke sini aja di medok aku jadinya. Terima kasih udah datang. Sama-sama, makasih udah diundang. Coba close up dulu mukanya ke kamera biar orang tahu nih asli apa bukan. Agak beda nih. Kayaknya ada spesial. Kenapa cukuran sih sekarang? Main film, Mas. Oh, oke. Biasanya enggak. Biasanya enggak. Oke. Banyak yang penasaran nih sama Dodit nih. Ini memang orang taunya statusnya komedian. Tapi filmnya lumayan banyak. Jadi sebenarnya mau dikenal sebagai apa? Maukah dikenal sebagai seorang aktor atau lebih ke komedian kah atau opo? Sebenarnya jadi Jawa sih. Sekarang aku lagi mendalami pedal. Oh, jadi mau jadi atlet? Enggak pernah. Aku lebih ke menanam sayur gitu, Mas. Nanam sayur. Iya, nanam sayur. Maksudnya mau nunjukin ke kita kalau punya tanah yang besar gitu. Enggak. Hobi baru. Hobi gardening, berkebun. Kembali ke habitat dan look ya. Aku pengen jadi petani. Sebenarnya. Iya. Tapi karena rezekinya lebih banyak di entertainment, ambil aja sekalian gitu. Iya, main film. Keren. Tapi balik lagi dong cerita, ini ternyata pengalaman hidupnya cukup banyak nih. Dulu mengawali sebagai seorang guru. Betul. Awal muasalnya itu gimana sih kok bisa kepikiran mau jadi guru? Oh, kenapa, Mas? Penasaran aja. Guru gajinya sedikit ya? Enggak, karena itu kan butuh dedikasi ya. Butuh pemikiran yang panjang, iya kan? Iya enggak sih? Iya dong. Enggak terpaksa aku. Terpaksa karena waktu itu, nih kamu kuliah ya, jadi apa? Ini kuliah guru. Karena ternyata dari list universitas, itu kuliah paling murah guru. Mosok? Nah iya. Kan sama aja. Enggak, Mas. Beda fakultas. Mosok D3 apa saya S1? S1. Masa kedokteran sama guru sama? Enggak mungkin dong biayanya. Iya, tapi kalau setaraf kayak ekonomi, hukum, itu kan sama harganya. Enggak. Ternyata waktu itu tahun 2004 paling murah guru. Akhirnya aku mengambil jurusan guru. Oh gitu. Iya. Terus saya guru geografi. Kota Biak ada di mana? Apa? Kota Biak ada di mana? Mas, ada namanya Google. Jawa. Kamilnya geografi. Ya, jurusan, tapi kan otak kita nggak untuk menghafal itu gitu. Itu cuma sekilas aja. Pengetahuan umum gitu. Iya. Nggak perlu ngapalin bis jurusan juga, nggak usah gitu. Jadi kalau geografi itu sebenarnya untuk lebih ke menganalisa. Apa yang dianalisa dari geografi? Misal kayak ketinggian tempat, suhunya berapa, cocok untuk tanaman apa. Karena nggak semua tanaman itu cocok untuk ditanam ke suatu tempat. Misal, kadang orang beli, wah bunga ini bagus nih, belinya di puncak.
bawa pulang ke Cikarang mati. Tergantung tinggi MBPL-nya. Iya betul. Jadi makanya pengetahuan geografi itu kompleks, nggak hanya letak suatu negara, letak kota gitu-gitu deh. Wah, akhirnya jadi ke pertanian juga dong ya? Wika apa aja? Kenapa daerah ini rawan banjir, berarti ketinggiannya berapa? Dan itu kelarnya berapa tahun? 4 tahun? 7 tahun. Kok bisa 7 tahun? Karena saya tuh lebih suka berkesenian daripada, karena kesenian dan apapun itu biayanya, kuliahnya tinggi. Yang paling murah guru, ya udah jadi guru itu tadi. 7 tahun lumayan juga ya. Enggak lumayan Mas, itu mentok. Bentar lagi DO. Tapi akhirnya setelah lulus, kepikiran untuk ngelamar jadi guru tuh gimana awalnya? Kok bisa? Guru musik kan? Guru geografi. Guru geografi, tapi sempat ngajar musik? Enggak, jadi saya guru geografi tapi diperbantukan untuk mengajar ekstrakurikuler musik. Karena waktu itu saya fresh graduate, meskipun waktu itu mukanya nggak fresh. Jadi milihnya dapatnya guru geografi plus dapat tambahan job. Berarti gaji lumayan dong, double digit. Iya dong. Double job enggak ada. Beda Mas. Beda ya. Double job sama double digit itu beda. Double jobnya doang, digitnya enggak. Enggak. Double job centang, double digit silang. Iya betul juga sih. Ya, itu akhirnya ngajar ekstrakurikuler musik gitu, ngumpulin anak-anak yang main musik. Akhirnya kita main musik bareng. Terus ketemulah kesenian stand up gitu. Oh, itu karena apa? Komunitas atau emang suka ngulik? Waktu itu saya kan ada acara outbound anak-anak gitu, murid. Terus saya kan bawa megapon. Secara nggak sengaja itu saya roasting anak-anak, murid-murid. Nggak sengaja, jangan gitu, jangan gitu, Nah, si pelatih, mentor outdoornya itu, dia adalah praktisi stand up lokal. Terus saya ditanya, kamu kayaknya bakat deh stand up gitu. Kamu coba deh gitu. Aku nyoba, akhirnya berhasil. Dan akhirnya guru ditinggalkan. Ya udahlah ya gitu. Jadi gini, itu saya harus ngomong ke ibu saya, karena saya itu waktu itu setelah masuk entertain. Ini masih kompetisi nih ya? Iya, kompetisi. Aku ngomong ke ibuku, Bu, ini aku harus keluar jadi guru. Kok bisa? Karena cicilan motor masih kurang, masih nyicil motor nih. Aku bayarnya 200, aku bayar 300, sisanya ibuku kan 500 tuh. Cicilan motornya masih nih gitu. Terus dari entertain, dari kompetisi itu ada uang nih 4 juta. Ini Bu 4 juta buat lunasin motor. Ibuku bilang, ya udah keluar aja. Ya orang udah lunas gitu ya. Masih ada sisa lagi. Tapi sempet kangen nggak ketika masuk kompetisi, kan masih belum pasti nih bakal menang atau enggak kan. Masih istilahnya challenging gitu. Sempet kangen nggak pada saat kompetisi harus karantina? Ini murid-murid tuh gimana ya kabar mereka? Sempet dekat nggak dengan salah satu murid atau dua murid kayak 3 murid gitu yang akrab gitu? Ada, aku sangat dekat dengan ibu kantin. Itu mah ngutang makanan nih kayaknya. Waktu itu mungkin karena guru muda ya, dan kayaknya, dan saya tuh ngajar di sekolah anak-anak orang kaya gitu. Jadi sekolahku tuh yang ada liftnya, muridnya ditungguin driver gitu. Wih, mewah. Iya, makanya kayaknya aku harus mikirin masa depanku sendiri deh. Nggak usah mikirin masa depan murid ya. Nggak usah. Kan gurunya banyak. Betul. Guru itu karyawan, ganti-ganti aja. Iya juga sih, masuk. Tapi balik lagi, akhirnya memutuskan ke kompetisi stand up comedy. Apa yang jadi kilas balik, oh ternyata dunia entertainment itu menyenangkan ya gitu. Menyenangkan, seru gitu. Ketemu
orang yang biasanya dilihat di TV gitu. Kayak ketemu Mas Evan. Wah. Lama. Kamu kompetisinya berapa 10 tahun lalu ya? Iya. Terus ya pokoknya itu ini dunia baru lah. Akhirnya sakit aku. Jadi Awalnya coba-coba, loh kok enak gitu. lama-lama kok tergantung gitu. Jadi awalnya seru tapi akhirnya stresnya tinggi. Kenapa stres? Karena dulu jadi guru itu cuma kos ngajar pulang kos. Nah kemudian di entertain kayak aku harus penerbangan pagi gitu. Hari ini di Jakarta, besok di Batam, besok ke Makassar, Surabaya gitu. Gitu terus 2 tahun aku jantung koroner. Jadi karena sering manage waktunya kurang oke ya. Jadi Pak Manajer, ini waktunya gimana nih? jadi 2 tahun akhirnya aku sakit itu, Mas. Sempat ngedrop akhirnya. Oh, ngedrop kena jantung koroner itu. Tapi at the end ya udahlah, ini profesi yang harus digeluti gitu ya. Iya. Jadi mau enggak mau Tetap bekerja. profesional. Keren, kasih tepuk tangan dulu dong. Ada ndak, sampean kan ini Blitar kan ya? Iya. Lahir Blitar, gede dari Jawa, terus tiba-tiba datang ke Jakarta. Pasti ada yang namanya sedikit banyak culture shock lah. Maksudnya dari olah tata bahasa, dialek, dan lain sebagainya. Kesulitan nggak sih untuk biar semuanya itu gampang gitu? Ya meskipun saya dari desa tapi jiwa saya ini jaksel banget sih. Wis, which is such as? Which is ngopi pahit. Tapi agak itu nggak sih? Saya aja waktu pertama kali datang ke Jakarta sama perantauan juga. Oh, iya? Agak ragu-ragu gitu. Karena dari dialek tuh suka diliatin orang gitu. Nih kok ngomongnya kayak begini gitu. Oh kalau saya kayaknya karena bentuk sama logatnya sama ya, jadi kayak orang nggak aneh. Ya emang ngomongnya begini ya. Kan itu yang pengen dibangun, image Iya. itu. Kecuali kalau mukanya bule gitu, medok gitu kan aneh nih. Kalau ini ya pantes lah ngomongnya begitu gitu kayaknya. Jadi orang kayak nggak aneh gitu. Tapi lebih susah mana sih? Kalau guru, ini kan tadi bilang kos ngajar. Kalau sekarang stand up waktu kompetisi harus siapin materi Betul. buat dibawain. Kalau mau acting pasti harus referensi lagi, ngelihat lagi, Betul. baru bisa penyesuaian karakter. Susah mana? Semuanya kayaknya susah deh, karena tantangan masing-masing. Guru itu kerjanya juga Kan diulang-ulang terus kalau guru biasanya kan. iya, tapi kan bermasalah gajinya. Terus Sekarang ada sertifikasi gitu-gitu ya, udah bagus lah. Kalau aktor itu juga banyak tantangan gitu, kerja keras. Orang tuh dikira syuting itu mudah gitu sebentar, padahal bisa sampai pagi, hampir pagi. Tapi semoga lah ada iklim di Indonesia syuting sehat ya, yang 8 jam gitu. Amin. Dicurahan hati banget nih kayaknya ya. Jadi semua itu tantangannya masing-masing tau Mas. Bener sih. Jadi stand up, sekarang di era digital kita juga jadi stand up komedian tuh harus stand up di tempat yang benar. Misalkan special show gitu. Jadi publikasi itu yang punya kita. Karena nulis materi itu kalau tiba-tiba di video orang diupload gitu kan Iya benar. angus materinya gitu. Dan harus beda sendiri kan ya. Harus beda terus gitu. Itu Berarti sih. kayaknya lebih susah jadi stand up ya. Untuk nyari materi itu biar nggak sama dengan yang sekarang kan komedian banyak ya. banyak. Jadi Betul. lebih berat nih kayaknya. Ya harus hidup. Harus hidup ya Iya itu kalau juga. enggak kan nggak punya materi cerita Iya, benar apa juga. coba. Tapi saya masih ingat banget satu materi yang selalu sampai hari ini saya ketawa kalau nonton ulang tuh pasti ketawa, itu yang R.A. Kartini. Itu lucu banget itu. Itu dapat dari mana ide itu? Jadi perempuan Jawa itu punya satu gelar istimewa, R.A. Kartini. Terakhirnya R.A. Ditya. Iya. Itu lucu, itu dapat dari mana sih itu? Itu karena
balas dendam ya. Oh iya. Jadi minggu sebelumnya tuh Mas Radit ngecengin saya terus. Kumismu bergetar, Dodit gitu. Terus dulu kan kumis saya belum potong gini, masih ada lah ya. seginilah gitu. Dibilangin kumismu bergetar gitu. Terus aku mikir gimana ya balas orang ini ya gitu. Waktu itu belum marak lah, roasting itu belum marak. Akhirnya aku pikirin, R. Aditya orang biasa yang belum menikah gitu. Iya, keren banget tapi. Itu tuh pecah banget sih, keren. Kasih tepuk tangan dulu. Sampai sekarang masih ada loh, keren. Oke, tapi balik lagi dari segi cuan, mana yang paling membuat seorang Dodit bahagia? Cuan dari film kah, acting kah, cuan dari stand up kah? Saya nggak sebutin yang terakhir ya. Dua itu aja kira-kira. Ya kayak semuanya deh, karena gini, kalau di film itu pikiran fresh, tenaga terforsir buat saya ya, menurut saya. Pikiran fresh, tenaga forsir. Iya, karena kita tinggal mengingat dialog, mengekspresikan, kita nggak perlu mikir apa-apa lagi tuh. Tapi 18 hari itu kerjanya. Rata-rata belum reading, belum promo, belum banyak tuh kerjanya. Kalau stand up, kita meres pikiran kita, kisah hidup kita cari kelucuan, kerja maksimal 1 jam. Fast money. Fast money. Itu stand up. Tapi ya itu, capeknya di pikiran. Iya juga ya, bener. Karena harus mikir itu materi yang paling penting ya. Iya, dan jagain itu. Ngalamin nggak sih deadlock? Kayak buntu. Materi ini buntu, terus ya. Orang kok pada nggak ketawa, pernah nggak ngalamin itu? Sering. Karena kan yang bikin materi durasinya kan panjang. Apalagi kalau hari mendesak dituntut tematik gitu kan juga. Itu yang bikin PR banget. Jadi lebih cuan komedi. Sampai akhirnya bisa dapat 7.000 meter persegi tanah itu. Iya. Wih, keren. Enggak, itu dari stripping. Ada lagi, sinetron juga. Saya dulu. Oh, dulu. Stripping. Itu sitkom. Jadi lebih enak mana stripping dong berarti? Ya bisa aja. Soalnya kan kalau itu kan jadinya kita juga nggak tahu. Maksudnya ini dulu jadi apa ya? Ini dulu jadi apa ya gitu. Oh. Jadi lupa. Jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya pokoknya gabungan lah ya. Ya, dan stripping lumayan memberikan tabungan gitu ya. Tabungan, stripping tuh seru tuh. Nah, balik lagi. Sampean nggak butuh co-host, Mas. Boleh, mau nambah lagi. Berarti rumah ditinggal dong di Jakarta terus. Tapi berasa nggak sih dari setiap project, baik stripping, atau mungkin miniseri atau film, karakter yang Dodit dapat tuh selalu rata-rata ya karakter Dodit gitu. Ngerasa nggak? Ya, saya tuh berasa distigmain nggak? Iya sih, ngerasa kayak aku jadi tahu stigma orang-orang lihat aku tuh glamor. bisa. Jadi ya kayaknya iya karena memang orang Jawa gitu. Dan harus ngelucu. Ya, lucu, harus ada komedinya. Nah itu, untuk menyamakan semua, kan ini pasti film udah berapa sampai hari ini, kalau boleh tahu, total? Nggak tahu ya. Kalau belasan, 20, 30? Mungkin lah 20-an. 20-an. 19-20-an. Nah, dari setiap judul itu kan pasti mereka pengen ada satu kick dari seorang Dodit gitu. Nah, dari banyak film, biar nggak sama, itu gimana caranya? Kan wardrobe-nya beda, Mas. Wardrobe tok. Di wardrobe-nya aja. Sama nama karakternya beda biasanya. Selebihnya gitu-gitu aja enggak. Ya kita kalau orang Jawa kan banyak. Jadi setiap film tuh aku bisa jadi orang Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Mentok-mentok hampir ke Tegal. Jadi karena saya nggak bisa ngapak, jadi mirip-miripin gitu. Ya, udah gitu-gitu. Jadi orang Jawa yang merantau di Jakarta. Oh, berarti secara tidak langsung bisa dibilang nih sutradara ngasih kebebasan buat berekspresi untuk setiap karakter di setiap film gitu. Enggak. Enggak. Ada kayak ada batasan-batasan
misalnya kita harus selalu bahasa Indonesia. Jangan ada keselip bahasa Jawa gitu ada. Oh ada juga. Wah seru juga ya, tantangannya banyak berarti ya Dodit. Sangat tertantang aku. Terakhir tuh aku tertantang banget disuruh acting ganteng. Sulit banget. Kenapa nggak pede? Pede lah. Sekarang kan perempuan, cewek zaman sekarang kan nyarinya yang penting hartanya banyak. Tapi saya pengen bahas nih, ini ada satu lahan 7.000 meter nih yang bikin seorang Dodit kayak back to the nature. Itu kenapa duit yang ada nggak beli rumah di Jakarta? Karena kan kerjaan lebih banyak di Jakarta. Nganu, 7.000 meter tuh, karena aku pengen slow living mas, syuting, stand up gitu, tapi gaya hidup hemat gitu. Semua bahan pangan nanam sendiri, miara ikan. Jadi aku makannya real food gitu, ya kentang, ya sayur, ya ikan, telur, miara ayam. Jadi hemat aku mas. Masa sih itu dasar pemikirannya? Iya. Coba kita lihat nih, ada tayangan, boleh lihat? Ini kehidupan Dodit di rumahnya ya. Oh. Ini ada wortel. Ini berapa banyak tanam wortel? Ya itu sepetak lah sampai ke sono. Itu benar dari seedling tuh, nanamnya. Dan butuh berapa bulan untuk bisa panen? Oh nggak tahu ya, karena itu aku nyuruh orang. Asem. Kan sibuk mas, sibuk syuting. Iya, oke, paham. Menurut sampai worth it nggak kayak, mas ada syuting, aku harus nanam wortel, nggak worth it dong. Iya, Mending syuting. Yaudah, nih tanamin wortel ya gitu. Nah, kalau bisa dibilang itu berapa banyak sayuran yang ada di kebun? Ada terong, ada cabai. Terong ada, cabai ada, wortel ada. Wortel, terus kangkung, seledri, ya gitu bahan-bahan makanan tipis-tipis. Tapi kalau bicara mengenai ketahanan pangan, biar bisa slow living, terus bisa menghemat dan lain sebagainya, semua jenis palawija itu kan ada masa tanam. Ya. Sebanyak itu habis sendiri? Habis lah. Karena ini panen, besok itu biar nggak bosen kan. Ya lama-lama kan banyak itu tanaman, nggak busuk gitu Enggak sebagian. lah, kan hidup. Misalkan kalau dipanen ya panen-panen aja. Oke juga ya. Ya, boleh. Coba kita lihat komentar netizen seperti apa ini dia. Yang pertama, ada nggak nih? Dodit komika terkaya. Mau slow living apa lagi? Mau apa? Dasar netizen. Biar aku diperiksa kan. Udah mau awal tahun, bentar lagi. Responnya apa kalau ada yang ngomong Biasa seperti ini, Dodit komika terkaya? Amin aja. Ngomong doa baik kok, doa bagus, amin. Amin. Karena ternyata setelah dulu tuh sebelum slow living tuh keinginanku banyak mas. Salah satunya. Ya banyak banget pokoknya pengen jadi kaya raya yang hidup begini begitu. Tapi setelah aku ketemu teman-teman artis, itu makanannya gitu-gitu mas. Maksudnya? Apa-apa direbus gitu-gitu. Iya, terus? Salad. Ya itu kan makanan orang di kebun orang desa gitu. Makanya daripada hidup begitu mending aku syuting tapi aku tanam sendiri, aku lebih hemat. Oh walah. Iya kan? Iya juga Real sih. food toh, makanannya orang-orang Iya, bener. sehat-sehat gitu kan. Iya sih. Daun-daun direbus, salad, Iya. nasinya kadang dikit, kalau enggak pakai potato gitu, kentang gitu-gitu, makanya aku salad. Mending aku nanam sendiri deh. Itu mah makanan orang desa. Masuk akal sih, masuk akal. Kok jadi kepikiran juga ya? Jadi kayak, itu daerah mana kalau boleh tahu tanahnya? Di Jawa Timur. Jawa Timur? Iya di Jawa Timur. Aku milih daerah yang sangat dingin. Di situ Oh itu di agak tinggi berarti? Tinggi. Dekat bukit? Pegunungan? Pegunungan. Di kaki Gunung Welirang, kaki sebelah kanan yang kelingking. Kaki sebelah kanan yang kelingking?
kaki gunung yang kanan yang kelingking. Ger, harusnya ger tuh. Iya. Ya lama-lama ini asam lambung naik nih kayaknya. Lagi jadi mikir. Masih mahal nggak sih tanah di sana? Nggak tahu ya, karena sampai beli habis berapa tuh? nggak tahu, lupa aku. Suka Karena gitu deh. itu 9 tahun yang lalu aku beli itu. Langsung ceplok beli atau sepotong-sepotong dulu? Langsung beli. Langsung beli? Mm-mm. Sekaya itu sampean ya? Iya mas. Masa enggak mas gitu. Piye. Oke, yang berikutnya ada yang komen nih. Rumah Irfan Hakim pun kalah sama rumah Dodi. Udah? Nggak bener. Enggak lah. Loh, sampean punya 7.000. Dia itu kalau nggak salah berapa ya? Nggak sampai 1.000. Aviarinya aja itu cuma 600 apa 900 gitu. Tapi kan di kota ini aku di desa terpencil yang ada kabutnya gitu. Ada suara-suara anehnya. Maksudnya? Hah? Linsir, ngir gitu. Seliramu tuh. Jadi maksudnya? Jadi aku pernah mas, karena aku tuh kadang ya ada takutnya, kadang selalu logis gitu. Ketika ada suara genting seperti dilempar gitu kan, duang gitu. Aku mikir ranting jatuh gitu. Selalu melogika gitu, ada suara kik 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 kik. Oh ayam hutan. Terus waktu-waktu ada malam tuh jam 2 malam kita waktu api unggun tuh ada suara tetot gitu. Masa orang kuis di situ. Jadi logika aku langsung hilang. Wah, yaudah tidur yuk masuk rumah gitu. Tadi ngomongnya kita. Itu horor banget tuh. Tadi ngomongnya kita. Pas api unggun kita. Kita tuh ada temanku satu. Berdua kita. Oh berdua di situ. Aku berdua. Berani? Berani. Ya, udah dibeli gimana coba? Masa ditinggalin? Serius berdua aja? Berdua. Di 7.000 meter itu? Iya, terus ya aku ada ART sih satu. Bertiga? Bertiga, tapi dia udah tidur. Ntar plus tambah sopir jadi berempat. Tambah aja terus gitu. Ternyata rame. Ternyata rame.